Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin belakangan banyak membuka dialog dengan sejumlah tokoh, mulai dari budayawan, sultan, hingga tokoh besar Muhammadiyah seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Dan kami akan mengulas makna di balik rangkaian pertemuan Ma'ruf Amin ini telah bergabung di studio Ketua Bapilu Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Selamat malam, Gus Coy. Malam, Mbak Putri. Ya, Gus Coy, kalau kita lihat Kiai Ma'ruf ini banyak bersilaturahmi, membuka dialog dengan berbagai tokoh, terutama ketika berkunjung ke Yogyakarta. Apa sebetulnya makna dari pertemuan-pertemuan ini? Saya kira maknanya banyak, termasuk hal yang penting diketahui publik yang sebelumnya mungkin tidak diduga, bahwa Kiai Ma'ruf Amin dengan usia 73 tahun ternyata kekuatannya luar biasa. Terus sejak ditetapkan, bahkan mungkin sebelumnya sebagai calon wakil presiden, silaturahim tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti. Sehari bisa 5 kali, 7 kali, 6 kali. Nerima tamu juga sampai malam, luar biasa. Nah, Kiai Ma'ruf Amin memang bukan hanya sekedar agamawan, tapi juga politisi. Apa yang dilakukan, apa yang beliau lakukan itu menunjukkan bahwa beliau jadi pemimpin punya visi. Beliau jadi pemimpin siap apa yang seharusnya dilakukan. Sebelum untuk menjadi pemimpin, melakukan safari atau silaturahim ke berbagai tokoh, lintas agama, lintas kultur, lintas kepentingan, lintas selera, itu ya. Ini saya kira menunjukkan seorang pemimpin yang punya visi. Nah ini safari politik ke berbagai tokoh, lintas selera seperti itu. Kalau kita lihat juga memang sepertinya merangkul berbagai tokoh dan berbagai pihak juga seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10, Buya Syafi'i Ma'arif. Ini pertimbangannya apa ketika kemudian memang bersilaturahmi ke tokoh-tokoh penting ini? Memang jadi pemimpin Indonesia yang beragam, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, untuk memperoleh dukungan yang kuat, untuk memperoleh dukungan yang yang komprehensif, yang lengkap, yang sempurna, memang harus itu yang dilakukan. Silaturahim atau safari atau kunjung atau menyampaikan pikiran-pikiran ke seluruh kelompok, ke seluruh kelompok kepentingan. Ini harus karena dari situlah maka Kiai Ma'ruf Amin bukan hanya dipahami dari jauh, bukan hanya dipahami dari apa yang selama ini beliau sebagai ulama, begitu kan, sebagai alumni pesantren, sebagai aktivis, tapi juga lebih dekat pikiran-pikirannya sebetulnya apa tentang bangsa dan negara. Dan semua pikiran Kiai Ma'ruf Amin yang sudah dikemukakan luar biasa. Pertama, beliau selalu menyangkut soal ideologi. Pentingnya menyelesaikan, menuntaskan problem ideologi. Jadi masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempersoalkan ideologi, padahal itu sudah final. Dan Kiai Ma'ruf Amin dengan kemampuan agamanya, dengan kemampuan pengalaman politiknya, maka itu ditegaskan. Ini selesai. Berikutnya kepentingan ekonomi, kepentingan kesejahteraan. Kiai Ma'ruf Amin mampu mengangkat isu yang memang hari-hari ini bahkan ke depan dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu isu ekonomi. Tuntutan kelompok masyarakat sebagian kelompok, misalnya ekonomi umat, ekonomi Islam. Kiai Ma'ruf Amin sudah memulai sejak dulu, karena beliau salah satu yang mendesain, yang meletakkan dasar-dasar ekonomi umat, ekonomi syariah, ya, melalui Bank Muamalah, dan kemudian beliau digunakan ilmunya itu oleh bank-bank syariah yang lain. Ini saya kira hal yang harus diketahui oleh publik secara utuh, secara komprehensif. Ini masih tetap mengenai safari politik yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf. Kalau bisa kita lihat dari gaya komunikasinya juga, ini mendatangi satu persatu kepada tokoh, kemudian kan ada pilihan untuk mengundang dalam sebuah forum misalnya, tapi ini lebih memilih mendekati tokoh-tokoh ini, berkunjung secara langsung. Apakah ini memang strategi gaya komunikasi yang dipilih? Saya kira kedua-duanya itu. Kiai Ma'ruf juga didatangi ke rumah beliau, kalau nerima tamu pagi atau malam sekali, siangnya keliling. Jadi kedua-duanya. Dan tokoh-tokoh yang dikunjungi bukan hanya dalam negeri,
termasuk luar negeri, tetangga. Saya kira ini menunjukkan juga visi. Ketemu Perdana Menteri Malaysia, ketemu Perdana Menteri Singapura. Ini kan suatu langkah yang luar biasa. Okay. Nah inilah karena itu melihat Kiai Ma'ruf Amin jangan hanya melihat dari aspek kekiaiannya. Pakai sarung, itu memang khas santri pakai sarung, pakai kopiah, ya kan, pakai serban. Ini biar menjadi khas beliau, itu bagian dari kekayaan Indonesia. Okay. Tapi juga dilihat dari latar belakang beliau. Pernah jadi aktivis, pernah jadi politisi ya, ikut memimpin di dewan dan seterusnya. Ini saya kira beliau memiliki kemampuan yang komprehensif. Okay. Selain kekuatan fisik meskipun usia sudah di atas rata-rata. Ya. Kalau kita lihat tadi juga Kiai Ma'ruf sempat bertemu dengan Perdana Menteri Singapura di Singapura. Saat itu juga mengenai tokoh dalam negeri yang juga dikunjungi ataupun ditemui oleh Kiai Ma'ruf ini juga banyak yang menjadi sorotan seperti itu. Misalnya pada saat pertemuan dengan Sri Sultan, dengan Buya Syafi'i Ma'arif juga. Bagaimana Anda memandang hal ini? Ya itu luar biasa, itu bagus. Dan itu juga sekaligus menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Pemimpin-pemimpin muda belajar dari Kiai Ma'ruf Amin. Untuk menjadi pemimpin, nggak boleh cukup dengan uangnya, tidak cukup dengan ilmunya, tidak cukup dengan timnya, gitu kan? Tapi dia harus turun sendiri ke bawah, menemui figur-figur penting, melalui tokoh-tokoh penting, melalui menjumpai simpul-simpul penting, simpul-simpul strategis bangsa itu semua. Jadi ini sudah hampir rata ini, sudah hampir rata. Jadi belum sampai pada kampanye terbuka yang akan datang, saya kira simpul-simpul yang strategis di bangsa ini sudah selesai dikunjungi oleh Kiai Ma'ruf Amin. Dan saya kira bukan hanya selesai dalam konteks kunjungan, tapi juga pemahaman. Beliau-beliau yang dikunjungi itu akhirnya memahami, oh ini Kiai Ma'ruf Amin ternyata luar biasa, kira-kira begitu. Dengan demikian maka dukungannya menjadi lebih kita akan membahas lebih mendalam bahwa ini bukan hanya konteks kunjungan tapi ada pemahaman seperti itu yang dilakukan. Nah kita akan membahasnya tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Gus Coy, tadi sebelum jeda Anda sempat mengatakan tidak hanya kita lihatnya ini dari konteks kunjungan tapi ada juga pemahaman ketika pertemuan terjadi antar tokoh ini. Ya, dalam pesantren, dunia kiai, dunia santri itu ada dua kata yang penting sebagai perintah agama yang harus dilakukan. Yaitu silaturahim dan ta'aruf. Silaturahim punya makna, punya arti banyak. Memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, itu harfiahnya begitu. Tapi di dalam dua kata ini banyak sekali kalau diuraikan. Nah yang kedua adalah ta'aruf. Itu juga perintah dalam Islam. Dan itu dipahami betul oleh para kiai, para santri, ya. Termasuk tentu saja Kiai Ma'ruf Amin. Nah, salah satu problem bangsa ini, terjadi miss antara pemimpin dengan pemimpin, antara elit dengan elit, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu karena problem kurangnya silaturahim, kurangnya ta'aruf. Nah, dalam konteks ini saya ingin soal ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling mengenal pikiran, saling mengenal latar belakang, bukan hanya saling mengenal nama. Tapi lebih jauh lagi adalah saling mengenal pemikiran, saling mengenal visi. Lebih jauh lagi saling mengenal selera. Inikah yang terjadi pada saat pertemuan Kiai Ma'ruf dengan Buya, misalnya dengan Sri Sultan? Betul. Contoh misalnya Cak Nun. Cak Nun ini kan dikenal budayawan, seniman, dan punya seleranya sendiri. Ini manusia yang antik, unik, tapi luar biasa. Nah, kemudian Kiai Ma'ruf Amin datang ke sana. Kiai Ma'ruf Amin yang lebih sepuh, yang ulama besar gitu, mendatangi Cak Nun. Ini selain menunjukkan pentingnya Cak Nun, begitu kan? Dan juga sekaligus rendah hatinya Kiai Ma'ruf. Ini akhirnya akan terjadi dialog yang cukup, kemudian mudah-mudahan dari situ
saling mengenal pemikiran, saling mengenal visi.